Sungguh berbahagia kita boleh berjumpa kembali bersama dengan teh hangat. Teduhkan hati dan hadirkan semangat. Godly Family yang dikasih oleh Tuhan, bacaan diambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan mengangkat penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Godly Family yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini ada saja produk barang palsu atau imitasi. Tahukah palsu itu berbahaya? Kalau ketemu obat palsu yang dikemas sangat mirip sedemikian rupa dengan aslinya, dan kandungannya itu dapat membahayakan yang mengakibatkan kematian. Kemampuan untuk membedakan obat asli dan palsu dapat menjadi urusan hidup dan mati. Apalagi kalau kita masuk dalam urusan hidup mati di dalam kekekalan. Tentu lebih serius kita menghadapinya. Harus jadi perhatian dan kepedulian yang utama di dalam sisa kehidupan kita di dalam dunia yang fana ini. Dalam bacaan 2 Petrus pasal 2 tadi mengungkapkan hal guru-guru dan nabi-nabi palsu yang sudah ada sejak dulu zaman perjanjian lama dan perjanjian baru hingga zaman sekarang ini. Adanya guru-guru yang palsu di tengah-tengah jemaat menjadi ancaman dan peringatan bagi pertumbuhan iman, pengharapan, kasih jemaat. Ketahuilah bahwa ciri-ciri guru-guru palsu itu adalah tidak mengakui atau meragukan Yesus Kristus sebagai penebus, Tuhan, dan Juru Selamat. Yang kedua, mereka itu suka mengarang cerita-cerita menurut hawa nafsu dan kepentingan untuk mencari untung. Ayat 3. Dan juga dimotivasi oleh keserakahan. Yang ketiga, pengajaran mereka itu sungguh sangat menyukakan telinga saja, tapi menyesatkan dan menuruti cara hidup moral yang menodai kesucian hidup dan melanggar kekudusan. Iman Kristen itu dapat dihujat melalui sepak terjang dari para guru palsu dan nabi-nabi palsu itu. Oleh sebab itu, Petrus mengingatkan kita di akhir hidupnya bahwa guru-guru palsu itu adalah kebinasaan kekal karena membawa kesesatan bila tidak bertobat. Kalau kita memperhatikan pesan-pesan terakhir beliau, menjadi betapa pentingnya pesan-pesan atau kata-kata terakhir dari seorang yang menjadi panutan hidup kita. Tantangan kita untuk mengenali dan membedakan ajaran yang benar dan palsu itu adalah menjadi kepedulian kita pada zaman ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian yang saya kasihi, pahamilah, dalamilah firman Allah. Lakukanlah dan perjuangkanlah hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah yang Maha Kudus di dalam hidup sehari-hari, di tengah-tengah segala kesibukan kita, supaya kita boleh mengalami kuasa Allah, kuasa kebenaran yang membuat kita semakin mengenal kasih karunia-Nya, dan kita dapat mempunyai kejelian, kepekaan untuk membedakan ajaran yang palsu, yang sangat menyesatkan itu, yang
makin menjamur di tengah-tengah akhir zaman ini. Supaya dengan demikian kita selalu mendapat bagian yang makin melimpah, makin mantap di dalam kodrat ilahi untuk membimbing bukan hanya diri kita sendiri, melainkan juga orang-orang lain untuk mengenal kebenaran dan dilepaskan dari kesesatan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperhatikan kehidupan kami. Selain Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, mendapatkan kepastian hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Engkau juga menyadarkan kami betapa kami harus memperhatikan bahwa di akhir zaman ini telah timbul para nabi palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan oleh para guru-guru yang palsu, sehingga kami ya Tuhan boleh hidup berwaspada, berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya yang lain, supaya kami tidak disesatkan, tetapi kami setia sampai akhir dengan hidup di dalam kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.